Selamat sore teman-teman, selamat sore Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 8. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami bedahan kasus hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat berbasiskan pemberitaan media. Sebelum itu kami memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maximilianus Neter, MPM 20102050, dan teman saya atas nama Yafendi Sanjaya, NPM 20102116. Baik, langsung ke contoh bedahan kasus hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat berbasiskan pemberitaan media. Di sini kami mengambil dua contoh kasus yang kami ambil dari Kompas terkait masalah hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. Yang pertama, kasus guru tampar 13 murid di kota Pasuruan. 3 video guru penjaskes SMK Muhammadiyah 1 kota Pasuruan menampar 13 muridnya viral di media sosial. Kasus kekerasan itu diselesaikan dengan cara saling memaafkan. Di video pertama berdurasi 30 detik, tampak seorang guru memakai safari duduk santai di kursi di depan guru berkacamata itu. Sejumlah siswa mengenakan seragam warna biru kombinasi hitam berbasiskan menghadap sang guru. Beberapa saat kemudian, guru tersebut menghampiri siswa yang berbaris. Ia lalu menampar para siswa tersebut berurutan. Guru tersebut menampar dengan keras dan penuh emosi. Di video kedua yang juga berdurasi 30 detik, guru yang sama terlihat duduk di kursi. Ia mengambil seorang siswa untuk menghampirinya. Video tersebut diduga rangkaian video pertama. Salah satu siswa mendekatinya dengan menunduk dan menunjukkan gestur meminta maaf. Namun guru tersebut tidak menamparnya dengan keras. Saat menampar, si guru masih duduk di kursi. Sementara itu, video ketiga hanya berdurasi 16 detik dan diambil di dalam ruang kelas. Guru yang memakai pakaian olahraga memukul siswa berseragam batik dengan buku. Saat dipukul, siswa tampak tengah mengerjakan pekerjaan sekolah. Ia terperanjat kaget saat berhantaman buku mengenai kepalanya. Selain beredar luar di Facebook, video kekerasan tersebut juga beredar di sejumlah grup WhatsApp. Hingga Selasa 22 bulan 10, di akun Facebook Khotima Valencia unggah video baca kekerasan ini sudah dibagikan 28 kali dan mendapat ratusan komentar. Aksi kekerasan dalam 3 video guru menampar murid yang viral di media sosial itu terjadi di kota Pasuruan, yakni di SMK Muhammadiyah 1 atau SMK Mutu. Pihak SMK Mutu Kota Pasuruan menyampaikan aksi kekerasan tersebut dilakukan guru berinisial MB, 37 tahun. Benar itu di sekolah kami dilakukan oleh guru olahraga kami, kata Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Mutu, Baujir di kantornya, Jalan Iman Bonjol, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Selasa 22 bulan 10. Ia juga membenarkan ada 13 siswa yang menjadi korban kekerasan sang guru. Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, ada 13 siswa yang terdampar imbulnya. Peristiwa kekerasan tersebut selanjutnya dilakukan di 2 lokasi
waktu yang berbeda. Aksi kekerasan yang tergambar dalam video pertama dan kedua terjadi di luar ruangan, sedangkan video yang ketiga terjadi di dalam kelas. Dua kejadian yang di luar ruangan dilakukan pada tanggal 8 Oktober. Itu ada 12 siswa yang ditampar. Kemudian yang kedua, di dalam kelas pada 16 Oktober, satu siswa yang dipukul terang, Baujir. Pada 8 Oktober lalu, 12 siswa diminta berbaris, kemudian ditampar berurutan, seperti tergambar dalam video yang viral. Sementara untuk peristiwa pada 16 Oktober, seorang siswa dipukul dengan buku saat mengerjakan sesuatu di dalam kelas. Atas kejadian tersebut, pihak sekolah kemudian menonaktifkan sang guru. MB dinonaktifkan terdampar batas waktu yang belum ditentukan. Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak sekolah sementara tidak memberikan jam kepada Pak MB atau kami menonaktifkan untuk sementara waktu, ujarnya. Untuk waktunya, sampai anak-anak betul kembali normal, tidak ada rasa trauma, kemudian anak-anak bisa menerima dengan lapang dada menerima Pak MB kembali, sambung Baujir. MB mengakui telah menampar 13 muridnya. Ia juga memberikan alasan mengapa tega melakukan aksi kekerasan tersebut, karena sudah diperingatkan berkali-kali jangan merokok di lingkungan sekolah, tapi tetap dilanggar sama anak-anak, kata MB saat ditemui di detik.com. Di SMK Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan, MB menyampaikan para siswa tersebut merokok di warung tak jauh dari sekolah. Saat merokok, para siswa sering berpergok saat guru dan mendapatkan peringatan. Selain karena merokok, siswa-siswa tersebut dinilai tak disiplin. Mereka sering meninggalkan jam pelajaran yang kadang dipanggil saya semaunya. Panggil nama saya seperti temannya, kata pria yang mengajar di sekolah tersebut sejak 2015 itu. MB mengaku khilaf dan menyesal telah melakukan aksi kekerasan pada anak didiknya. Namanya saya hilaf, sangat menyesal melakukan tindakan seperti itu pada anak-anaknya, terang pria berkacamata itu. Salah seorang siswa yang menjadi korban kekerasan MB, SU umur 17 tahun, menyampaikan beberapa perilaku yang membuat guru hilang kesabaran, antara lain berteriak-teriak saat pelajaran, kelotekan atau memukul-mukul bangku untuk menghasilkan irama musik, memanggil nama MB secara langsung tanpa sebutan Pak, dan lainnya. SU merupakan siswa yang dipukul MB dengan buku yang ada di dalam video ketiga. Ia mengaku tak tahu siapa yang merekam peristiwa tersebut. Saya enggak membalas pukulan karena mengaku salah. Ini jadi ramai karena video tersebar. Video itu kan seorang gak tahu masalahnya apa yang sampai dipukul, terang SU. Saat sang guru memukul muridnya dengan buku atau foto, tangkapan layar kemudian AB umur 18 tahun, siswa yang terekam dalam video kedua, juga mengaku tak melawan saat ditampar MB. Ia mengaku salah seorang merokok padahal dilarang oleh pihak sekolah.
Saya dipukul karena merokok. Saya nggak bersikap kurang ajar pada MB. Hanya merokok. Nggak apa-apa, saya terima, saya salah, ujarnya. Menurut SU dan AB, semuanya siswa yang ditampar MB tak yang melawan. Rata-rata mereka semua tak mempermasalahkan, tapi video terlalu menyebar. Pungkas AB, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Muhammadiyah IP Muhammadiyah 1 Pasuruan, Baujir, mengatakan MB sudah meminta maaf secara terbuka. Prinsipnya sudah saling memaafkan. Pak MB tadi permintaan siswa sudah meminta maaf langsung kepada para siswa di kelas. Saya sebagai wakil kesiswaan yang mendampingi, terang Baujir. Setelah maaf dengan para siswa, pihak sekolah kemudian mempertemukan MB dengan para wali murid. MB juga menyampaikan permohonan maaf pada wali murid. Kami lakukan mediasi. Dan ada penandatanganan kesepakatan bahwa kejadian itu sudah clear, sudah damai. Intinya kita sudah damai secara kekeluargaan, imbun Baujir. Meski demikian, sanksi pihak sekolah pada MB tetap berlaku. MB dinonaktifkan sementara sampai suasana benar-benar kondusif. Nasib MB sebagai guru di SMK tersebut menunggu keputusan pihak yayasan. Komentar kami mengenai masalah yang pertama ini, sebaiknya kita tidak melakukan kekerasan. Efeknya adalah zaman teknologi sekarang menjadi rekor kejadian yang tak terlupakan. Saran saya adalah untuk sekolah-sekolah agar memberlakukan aturan ke siswa-siswa, misalnya 3 kali kedapatan merokok diperhatikan dari sekolah, dengan syaratnya telah menginformasikan kedapatan yang pertama dan yang kedua merokok, karena menurut kami itu suatu solusi yang baik bagi guru tersebut gagal dalam mengambil tindakan yang baik. Oke, kami lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua, perkelahian sesama guru di SMA Negeri 8. Jagat maya dikagetkan dengan video pertengkaran 2 orang guru di dalam ruang kelas. Bahkan pertikaian itu terjadi di depan pelajar saat jam belajar sedang berlangsung. Kedua oknum guru terlibat aksi saling dorong. Sejumlah pelajar juga berupaya melerai keduanya saat bertikai. Salah satu pelajaran sempat mengambil video. Belakangan video itu tersiar ke publik dari media sosial. Penelusuran IDN Times, pertikaian itu terjadi pada Rabu 29 bulan 1. Kedua guru yang bertikai adalah guru mata pelajaran Herbin Menurung dan guru honorer. Demi Panjaitan diketahui merupakan anak kepala sekolah SMA Negeri 8. Pertikaian itu pun berujung pada laporan polisi yang dilayangkan Herbin. 1. Pertikaian berawal saat Denny masuk ke kelas Herbin dan memanggil 2 pelajar Herbin yang ditemui. Awak media mengaku sebelum pertikaian itu Denny masuk kelas 12 IPA 1. Saat itu Herbin tengah mengajar. Denny saat itu memanggil 2 pelajar untuk keluar dari dalam ruangan.
Namun Denny langsung pergi tanpa menjelaskan kenapa kedua murid itu dipanggil keluar. Herbin pun melarang kedua pelajar itu untuk tetap berada di kelas. Kami sedang belajar di ruangan. Jadi saya larang dua siswa saya itu untuk keluar, karena saya tidak tahu tujuan dia panggil muridnya, ucap Herbin. Selain beberapa saat, Denny kembali ke kelas dan marah karena dua pelajar itu tidak menuruti perintahnya. Dia langsung masuk, memaki-maki, sempat dipukul saya. Ada videonya direkam sama siswa saya, jelas Herbin. Yang kedua, kata Herbin, anak kepsek itu juga merusak sepeda motornya. Keributan tak terhindarkan saat itu. Herbin yang tidak terima balik mengejar Denny. Beruntung keributan tidak melebar. Pihak keamanan melerai mereka. Namun belakangan, kata Herbin, Denny diduga melakukan perusakan sepeda motor miliknya, sehingga dia melaporkan kejadian itu ke polisi. Motor yang dirusak ini motor saya sudah di Polsek Medan Area sebagai bukti. Kepolisian juga tengah menyelidiki kasus keributan itu. Yang ketiga, kepala sekolah tersebut Herbin sebagai provokator terpisah. Kepala sekolah SMA Negeri 8 Medan, Jonggor, Panjaitan balik menuding Herbin menurung sebagai provokator, sehingga perkelahian itu terjadi. Jonggor pun mengaku jika Denny anaknya merupakan guru honorer, pengajar mata pelajaran olahraga. Kata Jonggor, kejadian perkelahian itu berawal dari dua orang pelajar yang berkelahi. Denny diminta wakil kepala sekolah untuk memanggil keduanya. Setelah 10 menit, siswa itu tidak datang. Diulangi atau dipanggil, kembalilah. Terjadi perkelahian dan adu mulut di dalam kelas, jelas Jonggor. Yang keempat, Jonggor juga mengaku sering dibuli dan disebut Herbin tidak punya etika. Pertikaian antara guru itu sudah dimediasi langsung oleh Kapolsek Medan Area Kompol Valdir Caniago. Jonggor pun bercerita jika selama menjabat sebagai Kepsek Oktober 2016 lalu, dirinya kerap dibuli. Dia juga mengatakan jika Herbin adalah guru yang tak beretika. Anak dan orang tua dibuli, dituduh selingkuh. Bukan ada kaitan di sana. Jangan dibilang anak saya tidak ada etika. Semenjak saya kepala sekolah Oktober 2016, itulah guru Herbin menunggu tidak mempunyai etika, baik sesama para guru, baik tua maupun muda. Selalu panggil nama dan kau, ungkap Jonggor. Yang kelima, Jonggor juga enggan melaporkan balik Herbin. Jonggor tampaknya tak ingin memperpanjangkan masalah itu. Soal laporan Herbin ke polisi, dia juga enggan berkomentar banyak. Saya sendiri tidak mau melaporkan kemana-mana. Saya dibuli dan keluarga saya difitnah. Saya tinggal diam, kata Jonggor. Soal perusakan sepeda motor yang juga dilaporkan Herbin dibantah Jonggor. Bagi Jonggor, Herbin sudah melakukan perbohongan publik. Itu tidak benar. Namanya pelapor, suka-suka hati dia melaporkan apa saja. Saksi ada pada siswa, tapi siswa tidak bisa kita tangguhkan karena siswa untuk belajar. Jangan dibuat barang bukti jadi siswa. Dirusak karetnya atau sepeda motor, itu juga dipakai untuk pulang. Kalau rusak pasti nggak bisa digunakan, nggak bisa hidup. Entah anak bikin pecah atau sepeda motor, jangan dikait-kaitan dengan kita, sebut Jonggor.
Kejadian ini juga sudah dimediasi di Dinas Pendidikan Sumut. Namun, hasil mediasi nihil. Dia juga mengaku jika perkelahian itu terjadi karena kehilafan anaknya dengan Herbin. Namun, dia tampaknya menyangka laporan Herbin ke polisi. Baik, dari komentar kami mengenai perkelahian ini, bahwa sebaiknya guru itu harus mengendalikan emosinya supaya selalu terkesan baik oleh murid dan terutama sesama rekan gurunya. Karena jika guru selalu menahan emosinya, dalam kondisi apapun tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Jadi sikap kesannya guru akan terdampak pada dirinya sendiri, juga akan terkesan tidak baik oleh orang sekitar. Dan itu pasti akan memalukan diri sendiri karena tidak mengontrol emosinya. Baik, itu saja presentasi kami pada sore hari ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak.